Majelis Pustaka Informasi dan Digitalisasi Muhammadiyah Kota Pontianak mempersembahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم. Power off. والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yunda Ayu Triana SPD. Semoga dengan menyimak pembacaan kalam ilahi tadi, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin meningkat. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah dan Mars Nasyatul Aisyah. Kepada dirijen disilakan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Asia yang bersekutu padi berdiri tiap hari, kemudian artis membicari bekerja di kemari. Asia yang bersekutu padi simbol kumpulan putih berdiri ramah tawaku beri bersatu di dalam kasih dari putri Asia, simbolnya mari berbahagia buat seluruh dunia, bersatu di dalam kasih dari putri Asia, simbolnya mari berbahagia buat seluruh Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sambutan Ketua Pimpinan Daerah Nasyatul Aisyah Kota Pontianak. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Daerah Nasyatul Aisyah Kota Pontianak. Kepada Yunda Yosi Syafaria SPGR, disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ayahanda pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pontianak yang dihadiri langsung oleh Ketua Bapak Dr. Andes Haji Musa, terima kasih Ayahanda. Yang saya hormati Polita yang diwakili oleh Ustadz Khalid, terima kasih Ustadz sudah hadir menghadiri. Yang saya hormati pimpinan wilayah Nasyiatul Aisyah yang saat ini diwakili oleh Yunda Yopi Sapriati SPD, terima kasih Yunda telah hadir. Yang saya hormati Master of Training kita pada kegiatan Darul Arqam Nasyiatul Aisyah Kota, yaitu dari PW Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyah Kalimantan Barat, Yunda Andina, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Ketua AUM atau Ortom yang setelah hadir pada saat ini yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta yang saya banggakan seluruh peserta yang bisa menghadiri dan meluangkan waktunya untuk kegiatan Darul Arqam Nasyiatul Aisyah 1 Kota Pontianak. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya telah membuat kita bisa hadir pada hari ini dalam kondisi sehat walafiat dan dalam keadaan yang lengkap serta lancar untuk berkumpul pada kegiatan hari ini. Tak lupa salawat dan salam kita panjatkan, kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membuat kita menarik kita dari jalan yang gelap ke jalan kebenaran. Pada hari ini saya selaku Ketua Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyah Kota mewakili teman-teman Yunda-Yunda yang ada di Nasyiah Kota Pontianak. Kami berniat untuk menjalankan, mengembangkan Nasyiah Kota Pontianak dengan cara mengkader Yunda-Yunda baik yang ada di Kota Pontianak ataupun di sekitarnya. Pada hari ini, Darul Arqam Nasyiatul Aisyah Kota Pontianak, Darul Arqam Nasyiatul Aisyah 1 dihadiri oleh peserta yang sebenarnya kami undang dari seluruh Kalimantan Barat, PDNA Serkalbar. Namun setelah kami lihat karena kondisi kemudian waktu yang cukup mendekat kepada hari H, sehingga banyak dari pimpinan daerah Nasyiatul Aisyah daerah-daerah lain, Kabupaten Mempawah, Kuburaya yang tidak bisa menghadiri. Mungkin karena itu dari kekurangan kami, karena waktu yang sudah mendekati. Untuk itu kami mohon maaf Ayahanda, pada hari ini tidak terlalu banyak pesertanya melihat dari kondisi yang tidak memungkinkan. Namun kami tetap bersemangat karena melihat peserta yang hadir saat ini, mungkin saja dari yang jumlah seperti ini, inilah yang benar-benar kader yang militan karena telah dapat menghadiri kegiatan ini. Kegiatan Dana 1, kami singkat dengan Dana 1, mengusung tema yaitu optimalisasi kader Nasyiah dalam membangun progresivitas organisasi. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Panti Asuhan Muhammadiyah
Tunas Melati yang berada di bawah pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pontianak. Kami mengambil lokasi di sini karena disinilah wadah kami, rumah kami. Kami berada di bawah ayahanda dan bunda kami. Itulah kenapa kami mengadakan di sini. Pada waktu sebelum-sebelumnya, dana 1 dan dana 2 kami laksanakan di beberapa tempat. Itu dilaksanakan beberapa tahun yang lalu, ayahanda, bunda, dan yunda-yunda sekalian. Namun terpotong beberapa tahun karena COVID, kemudian pergantian kepengurusan. Akhirnya alhamdulillah pada hari ini kami bisa mengadakan kembali pengkaderan resmi di Nasyiatul Aisyah, yaitu Darul Arqam Nasyiatul Aisyah 1. Darul Arqam Nasyiatul Aisyah 1 itu adalah awal dari pengkaderan resmi. Ini akan dilanjutkan lagi ke dana 2, kemudian dana 3, dan selanjutnya Lina 1 dan Lina 2. Namun yang memperakasai atau melaksanakannya untuk dana 1 sebenarnya itu pimpinan cabang. Namun karena pimpinan cabang belum melaksanakan musyab, maka pimpinan daerah yang mengadakan. Selanjutnya untuk dana 2 akan dilaksanakan juga oleh pimpinan daerah, dan dana 3 dilaksanakan oleh pimpinan wilayah Nasyiatul Aisyah. Semoga yunda-yunda yang berada di sini bisa melaksanakan kegiatan hari ini full 2 hari dan kemudian menjadi kader terutama di Nasyiah Kota Pontianak, serta melanjutkan pengkaderannya, pelatihan resminya di dana 2 dan dana 3. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih kepada amal usaha serta pihak-pihak yang telah mendukung kegiatan kami, baik dari segi materi, kemudian dari segi waktu, dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dana 1 hari ini. Mohon maaf jika mungkin dari awal persiapan kami sampai terlaksananya pada hari ini ada kesalahan, ada kekurangan yang mungkin tidak kami sengaja, kami mohon maaf. Sebelum saya menutup kegiatan ini, saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh yunda-yunda atau panitia yang ada di Nasyiah Kota Pontianak, karena sampai hari ini selalu setia mendampingi saya, mendampingi Nasyiah Kota Pontianak. Untuk itu saya tutup dengan Albiru Manitako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yunda Yosi Syafaria SPGR atas sambutannya. Sambutan yang kedua, sambutan oleh Ketua Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyah Kalimantan Barat, yang kali ini diwakili oleh Wakil Ketua 1 Yunda Yofi Saprianti SPD. Kepada Yunda Yofi Saprianti SPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ayahanda Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pontianak, Bapak Dr. Andes Haji Musa, terima kasih Bapak. Yang saya hormati pimpinan Politeknik Aisyah yang kali ini diwakili oleh Ustadz Khalid, terima kasih Ustadz. Yang saya hormati pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyah Kota Pontianak beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan amal usaha yang berada di bawah Persyarikatan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pontianak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Organisasi Otonom Muhammadiyah Kota Pontianak. Dan yang saya banggakan serta yang saya sayangi, Yunda-yunda peserta Darul Arkom Nasyiatul Aisyah pertama yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Nasyiatul Aisyah Kota Pontianak. Tak lupa kita selalu hanturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari yang cerah, yang hawanya lumayan menyengat, walaupun di dalam ruangan ini tetap terasa hangat, dingin. Kita selalu hancurkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat nikmat, rahmat, serta hidayahnya kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini. Salawat serta salam tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya termasuk kita semua hingga akhir zaman nanti. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran ayahanda dan bunda, terutama di sini dihadiri langsung oleh ayahanda pimpinan daerah Kota Pontianak, Bapak Dr. Andes Haji Musa. Ayahanda, di sini kami sebagai putri Muhammadiyah masih selalu memohon dukungan, bimbingan, nasihat yang serta arahan karena kami di sini masih baru agar kami dapat menjalankan amanah yang diembankan, agar kami dapat menjalankan program-program yang sudah kami rencanakan. Semoga program-program ini dapat bersinergi dan dapat bermanfaat sehingga menjadi sebuah hal yang dapat memajukan Persyarikatan Muhammadiyah yang dapat berdampak bagi agama dan bangsa kita. Kemudian tak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh panitia pimpinan daerah Nasyiatul Aisyah yang telah melaksanakan Darul Arkom Nasyiatul Aisyah yang pertama ini. Di sini saya ucapkan terima kasih atas dedikasi, atas kerja keras Yunda-yunda, atas pengorbanan waktu serta tenaga yang telah Yunda-yunda berikan. Ini merupakan bukti nyata dari komitmen dan profesionalitas Yunda-yunda dalam menyelenggarakan agar suksesnya kegiatan Darul Arkom Nasyiatul Aisyah yang pertama ini. Semoga segala amal kebaikan Yunda-yunda dibalas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya ucapkan juga selamat datang kepada para peserta Darul Arkom Nasyiatul Aisyah pertama yang saya lihat di sini dihadiri oleh beberapa utusan. Saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas pengorbanan yang telah diberikan karena sudah meluangkan waktu berharga demi menimba ilmu dan memperkuat ikatan kenasyaan kita nanti bersama-sama di sini. Dan semoga Darul Arkom ini menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman keislaman kita, memperkokoh kepribadian kader kita sebagai kader Nasyiatul Aisyah, serta menumbuhkan semangat perjuangan dalam mengemban amanah persyarikatan. Nah, yunda-yunda yang baru akan mengikuti Darul Arkom Nasyiatul Aisyah, jadi sebenarnya ada beberapa tingkatan kegiatan untuk Darul Arkom, tadi sudah dijelaskan oleh Yunda Yosi,
bahwa Darul Arqam Nasyatul Aisyah ini adalah salah satu bentuk perkaderan formal dan dasar untuk organisasi otonom Muhammadiyah, khususnya di bawah organisasi Nasyatul Aisyah. Kita tahu sendiri bahwa Nasyatul Aisyah itu adalah putri Muhammadiyah dengan rentang usia keanggotaan dari mulai 17 tahun hingga 40 tahun. Nah, untuk menciptakan kader-kader Nasyatul Aisyah, makanya di sini dilakukanlah Darul Arqam, khusus untuk Nasyatul Aisyah. Nah, ada beberapa tujuan dari dilaksanakannya Darul Arqam Nasyatul Aisyah. Tujuan yang pertama diantaranya adalah membentuk kader perempuan muda yang berkarakter Islami. Tujuannya adalah untuk membentuk kader yang memiliki kepribadian unggul, berdaya dan mampu memberikan kontribusi positif kepada agama, bangsa, dan negara. Nah, diharapkan kader-kader Nasyiah ini dapat menjadi pelopor, kemudian dapat menjadi pelangsung dan penyempurna gerakan Muhammadiyah. Jadi dapat menjadi kader yang dapat berkarakter Islami. Kemudian tujuan dari diadakannya dana ini, tujuan yang kedua itu adalah membentuk kader perempuan muda yang militan. Dalam hal ini sudah sejalan dengan tema yang dibuat oleh PDNA Kota Pontianak, oleh panitia juga, bahwa temanya adalah optimalisasi kader Nasyiah dalam membangun progresivitas organisasi. Nah, ini sesuai juga dengan tujuan Darul Arqam Nasyatul Aisyah. Jadi membentuk kader perempuan muda yang militan, di sini diharapkan ada semangat juang, ada keteguhan dan kesungguhan dari kader-kader Nasyatul Aisyah dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagai kader organisasi. Nah, karakter ini kalau kita lihat, diantaranya mencakup kesiapan kita sebagai kader untuk bergerak aktif, berani menyuarakan kebenaran, serta memiliki komitmen tinggi terhadap perjuangan organisasi dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sehingga hal ini dapat bermanfaat bagi agama, bangsa, dan keluarga, serta kita dapat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya agar dapat dan mampu menghadapi berbagai tantangan serta rintangan yang kalau kita lihat sekarang setiap tahun selalu ada saja tantangan dan rintangan, khususnya yang dapat mengganggu sinergitas, kemudian kolaborasi, kemudian semangat untuk perempuan muda, khususnya dalam hal ini Nasyatul Aisyah. Nah, kalau boleh cerita sedikit, sebenarnya di Nasyatul Aisyah kami masih membutuhkan banyak kader-kader. Makanya di sini kami mohon kerjasama mungkin kepada pimpinan amal usaha Muhammadiyah untuk menggerakkan karyawan atau guru-guru mudanya untuk bergabung bersama kami di dalam organisasi Nasyatul Aisyah ini, agar kita dapat bersama-sama membangun persyarikatan dan dapat mewujudkan kebersamaan agar dapat tercapainya sebuah kolaborasi sehingga bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Kemudian tujuan yang ketiga dari diadakannya Darul Arqam Nasyatul Aisyah di sini adalah agar dapat menjadi agen perubahan. Maksud dari agen perubahan di sini adalah kalau kita lihat dari rentang usia anggota Nasyatul Aisyah itu berada di usia 17 tahun hingga 40 tahun. Maka ada beberapa hal yang termasuk ke dalam kategori agen perubahan. Di antaranya kita bisa lihat di sini dia aktif dalam berbagai organisasi, baik itu organisasi yang diselenggarakan oleh Nasyatul Aisyah sendiri maupun Muhammadiyah ataupun dari organisasi lainnya. Kemudian mampu mengembangkan potensi diri. Jadi mampu mengembangkan potensi diri dengan cara meningkatkan kemampuan dan pengetahuan di berbagai bidang. Dan menjadi teladan. Maksud dari menjadi teladan di sini adalah dapat berperilaku dengan nilai-nilai Islam yang berdasarkan prinsip Nasyatul Aisyah dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu dalam hal akhlak, integritas, dan semangat untuk berkontribusi. Kemudian
Tujuan akhir dari kegiatan Darul Arqam Nasyatul Aisyah, khususnya yang pertama ini adalah untuk mewujudkan kader perempuan muda yang memiliki pemahaman yang kuat tentang ideologi Muhammadiyah serta kepemimpinan. Berarti dalam hal ini dapat memahami dasar-dasar pemikiran, kemudian nilai-nilai dan tujuan dari organisasi Muhammadiyah, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam kepemimpinan di berbagai tingkatan. Seperti halnya yang sudah tertuang dalam semboyan Nasyatul Aisyah, di mana semboyan Nasyatul Aisyah ini tertuang dalam potongan ayat yang ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 189, yang semboyannya berbunyi albirru manittaqo. Saya yakin Yunda-Yunda sudah tidak asing lagi dengan semboyan albirru manittaqo, di mana maknanya itu adalah ketakwaan kepada Allah sebagai fondasi utama dalam berbuat baik dan meraih keberkahan. Nah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Ke rumah makan beringin membeli pacri, sedap baunya, rasanya pun nyaman. Nasyatul Aisyah selalu disanubari, membawa syiar Islam hingga ke persyarikatan. Belum, masih ada ini. Dari waterfront hendak ke seberang, lebih sedap lagi jika naik sampan. Semangat Nasyiah teruslah terang, membangun umat, raih jannah impian. Demikian sambutan dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri, pesan saya hanya satu, mari kepada Yunda-Yunda para peserta, mari jadikan Darul Arqam Nasyatul Aisyah yang pertama ini menjadi langkah awal Yunda-Yunda untuk terus bergerak, berkarya dan menjadi agen perubahan sejati bagi Nasyatul Aisyah. Akhir kata, albirru manittaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yunda Yopi Sapriyanti SPD atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Darul Arqam Nasyatul Aisyah 1 Kota Pontianak oleh Ketua Pimpinan Muhammadiyah Kota Pontianak kepada Ayahanda Dr. Andes Haji Musa dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya ke kita pada pagi hari yang berbahagia ini, bisa hadir bersama di aula Panti Tunas Melati ini untuk mengikuti kegiatan Darul Arqam Dana 1 oleh pengurus daerah Nasyatul Aisyah Kota Pontianak. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan pada pagi hari ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita dan memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tak lupa selalu kita aturkan dan sampaikan kata junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku umatnya dapat melaksanakan dan mengikuti semua tuntunan, ajaran dan sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh beliau, sehingga kita berharap
mudah-mudahan kita akan menjadi umat baginda Rasulullah SAW di dunia maupun di akhirat. Yang saya hormati pimpinan wilayah Nasihatul Aisyah beserta anggota, yang juga kami hormati pimpinan Nasihatul Aisyah Kota Pontianak dan seluruh pengurus. Kemudian juga yang kami hormati dari ortom-ortom yang hadir di kesempatan pagi hari ini, baik wilayah maupun Kota Pontianak, serta amal-amal usaha perserikatan, baik dari Polita yang juga hadir, Bapak Muhammad Mulik hadir di sini, kemudian mungkin dari UMP yang juga mungkin hadir, dan dari amal usaha kita, baik SMA, SMK, SMP, SD, yang berada di bawah pembinaan dan di lingkungan Perserikatan Muhammadiyah Kota Pontianak, dan pimpinan yang berada juga di pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, serta juga yang tentu kita banggakan adalah para peserta yang mengikuti pelatihan pada pagi hari ini. Para Yunda semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan daerah Nasihatul Aisyah pada kesempatan pagi hari ini. Dan tentu juga para inspektur atau para instruktur kita yang juga hadir bersama kita pagi hari ini, yang insya Allah akan memberikan bekal yang cukup nantinya bagi para peserta sebagai modal untuk kita melangkah dan berbuat serta berhikmat di perserikatan yang kita banggakan. Saya sebenarnya nggak pandai berpantun, tapi karena tadi dipancing dengan pantun, saya terpikir apa nak saya pantunkan gitu kan. Jadi pantun saya biasanya saya suka kalau ndak ikan burung, nah gitu kan. Jadi yang pagi ini pakai burung aja lah. Jadi burung cendrawasih dari Irian, burung enggang di Kalimantan. Terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan kata sambutan. Nah, saya kira seperti itu. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah, kami memberikan apresiasi dan ucapan serta support kepada pimpinan daerah Nasihatul Aisyah yang telah mengambil langkah dan inisiatif, walaupun tadi disampaikan sempat terjadi kevakuman dalam melaksanakan kegiatan dan pengkaderan di pimpinan daerah Nasihatul Aisyah. Namun peribahasa kita sering mengatakan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan kegiatan yang kita adakan ini tentu akan banyak memberikan makna dan memberikan semangat serta dorongan bagi kita untuk melangkah lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, pertama kami mengajak kita semua para peserta, mari kita ikuti pelatihan ini mulai dari Dana 1, Dana 2, Dana 3, Lina 1, Lina 2, dan seterusnya, untuk memberikan bekal dasar atau basic atau pengetahuan atau knowledge kita di bidang perserikatan, khususnya di Nasihatul Aisyah. Tadi disampaikan oleh pimpinan wilayah Nasihatul Aisyah, usia kita yang tergabung di dalam Nasihatul Aisyah ini mulai 17 sampai 40, bahkan katanya kalau pengurus inti mungkin bisa sampai 45 ya. Artinya kalau mengacu ke usia ini adalah usia yang sangat produktif, usia yang sangat kreatif, usia yang sangat matang, ya. Oleh karena itulah di usia rentang usia yang cukup ini, tentu harapan dan keinginan serta apresiasi kita ke depan di Nasihatul Aisyah ini luar biasa.
Karena itu sekali lagi kami nama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas inisiasi dari pimpinan daerah Nasihatul Asia mengadakan kegiatan ini di tempat ini, tempat yang menjadi basis kegiatan kita berorganisasi di Perserikatan Muhammadiyah khususnya Kota Pontianak. Kalau di pimpinan wilayah berada di sekretariatnya di Masjid At-Tanwir di Kuburaya sana, maka di Kota Pontianak atau di PDM Kota Pontianak kita berada di Al-Maun Center. Ya. Kenapa ini kita namakan Al-Maun Center? Karena di sini kita menjadi pusat kegiatan dan tempat kita berkumpul untuk melakukan langkah-langkah di dalam keorganisasian. Oleh karena itulah maka kita di sini ada panti asuhan Tunas Melati, di sini juga ada sekretariat pimpinan daerah Muhammadiyah, di sini juga ada sekretariat pimpinan daerah Asia, ada sekretariat pimpinan Nasihatul Asia, kemudian di sini juga ada semua ortom yang berada di bawah naungan pimpinan daerah Muhammadiyah, plus nantinya ke depan kita juga ada masjid yang hampir selesai dan insya Allah itu selesai, yaitu Masjid Al-Maun, dan nanti yang terakhir di depan kita akan membangun minimarket atau matahari mats dan klinik serta balai pengobatan Perserikatan Muhammadiyah. Nah, ini memang menjadi tekad kami di pimpinan daerah Muhammadiyah agar pusat kegiatan Perserikatan Muhammadiyah di Al-Maun Center ini menjadi pendorong, menjadi motivasi, menjadi penggerak untuk para pelaku-pelaku warga perserikatan yang ingin mengembangkan diri, ingin mengembangkan usaha, ingin berlatih, ingin mencapai sesuatu yang ingin kita buat ke depannya. Oleh karena itulah maka kita di Kota Pontianak ini sangat memberikan ruang dan gerak kepada semua amal usaha kita, semua ortom dan semua warga perserikatan. Ayo kita bersama-sama untuk berhikmat dan melakukan kegiatan-kegiatan secara keorganisasian. Nah, oleh karena itu para Yunda sekalian, kami sekali lagi tentu sangat memberikan support dan apresiasi agar pelatihan ini yang insya Allah dalam 2 hari ini akan diberikan bekal yang cukup ya sebagai dasar kita melangkah. Jadi kita melangkah punya pijakan, punya arah yang jelas, dan tentu hasil yang mau ingin kita capai pun juga jelas. Tetapi implementasinya nanti adalah di luar kegiatan pelatihan kita. Kita akan membuktikan apakah pelatihan ini berhasil atau tidak, tentu diimplementasi di tahap-tahap berikutnya. Tentu nanti dalam pelatihan kita banyak dibekali dengan bidang keorganisasian, bidang dakwah, bidang sosial, bidang keagamaan, bidang macam-macam. Nah, bagaimana kita menerjemahkan apa yang kita dapatkan atau yang kita terima di dalam pelatihan ini untuk kita kolaborasikan di dalam lingkungan masyarakat. Karena kalau kita berbicara pemahaman keagamaan, pemahaman keorganisasian, tidak akan cukup atau tidak akan sempurna apabila tidak kita implementasikan dalam tindakan dan perbuatan. Ya, maka kalau sering kita mengikuti pengajian, ya Pak Ustadz ya, kalau kita dengar dari cerita atau penjelasan-penjelasan dari para Ustadz kita, Kiai Haji Ahmad Dahlan membahas surah Al-Ma'un itu bukan hanya sekedar menghafal Al-Ma'unnya. Kalau menghafal surah Al-Ma'unnya hanya sekian ayat, mungkin dalam waktu 1-2 jam selesai. Tetapi memaknai, menerjemahkan dan mengimplementasikan isi kandungan dari surah Al-Ma'un itu yang sampai hari ini belum selesai-selesai. Nah, kira-kira seperti itu. Oleh karena itu para Yunda semua, nantinya mari kita menempatkan dan memposisikan diri kita di berbagai elemen,
apakah itu di amal usaha kita, apakah di organisasi perserikatan kita, atau di sosial kemasyarakatan. Dan hari ini tuntutan dan tantangan kita sangat besar. Peran para aktivis, peran para pekerja sosial, peran para kader-kader ini sangat dibutuhkan. Karena persoalan masyarakat kita yang kita hadapi saat ini luar biasa banyak yang memprihatinkan. Ya, apakah masalah bayi, masalah ibu hamil, masalah anak-anak kecil kita, anak remaja kita, masalah lingkungan, masalah sosial, masalah pergaulan bebas, masalah pekerja seksual, masalah banyak sekali yang itu bisa ditangani atau dilaksanakan atau dikerjakan atau dilakukan perubahan-perubahan oleh para kader-kader warga perserikatan. Tinggal kita melihatnya dan kita masuk ke zona mana. Apakah melalui wadah organisasi kita yang bisa kita koordinasikan, komunikasikan, dan sinergikan dengan pemerintah daerah, ataukah kita terjun di lingkungan di masyarakat kita masing-masing. Nah, itulah kira-kira gambaran. Oleh karena itu maka pelatihan dana 1, dana 2, dana 3, lina 1, lina 2, dan seterusnya itu harus betul-betul kita pahami dengan sebaik-baiknya agar tidak ada yang putus. Sebab kalau putus pengetahuan dan keterampilannya, maka untuk ke tahapan berikutnya kita ada agak blank, kira-kira seperti itu. Ya, jadi walaupun sedikit itu jauh lebih baik kalau kita menjadi kader-kader yang militan daripada banyak tapi buyar, tidak ada apa-apa. Nah, kami dari pimpinan daerah juga selalu memberikan masukan ke amal-amal usaha kita secara bertahap, secara gradual, agar para kader-kader kita, baik kader Asia, kader Nasihatul Asia, kader Ortom, dan kader pimpinan ranting, pimpinan cabang, semuanya yang telah mendapat bekal, mendapat pengetahuan, mendapat skill dan keterampilan, orang-orang inilah yang harusnya menjadi pelaku-pelaku, pemegang kebijakan dan pemegang kendali di amal usaha kita. Karena terus terang maaf saat sekarang ini mungkin ada amal usaha kita dipegang jabatan-jabatannya itu yang orang tidak pernah mengikuti pendidikan kader perserikatan. Nah, akibatnya mungkin tidak maksimal, bisa, tapi mungkin tidak maksimal. Atau dia bisa bekerja, bisa melaksanakan, tapi tidak punya roh atau jiwa perserikatan. Ya, ini yang mesti. Jadi kami selalu berkoordinasi dengan UMP, dengan Stikes, dengan sekolah, dengan klinik, ya, dan yang lain-lainnya, agar kader-kader kita inilah yang diberdayakan, yang diprioritaskan untuk menjadi pemimpin-pemimpin atau menjadi pelaku-pelaku di dalam amal usaha dan kegiatan keorganisasian perserikatan. Ya, karena banyak sekali kader-kader kita yang sudah mumpuni, ya, tapi karena kebijakan dari atasnya tidak mengarahkan yang seperti itu, maka tidak ada yang terpakai, ada yang tidak terpakai. Nah, maka kami sekali lagi alhamdulillah sekarang misalnya UMP sudah mewajibkan semua dosen itu harus mengikuti pengajian, baik pengajian di tingkat PDM, pengajian di tingkat cabang, kan mungkin nanti suatu saat di tingkat ranting. Dan kami informasikan sekarang alhamdulillah PDM Kota Pontianak dari 29 ranting kita sudah terbentuk 18 ranting. Jadi masih ada 11 ranting lagi yang belum terbentuk. Kalau cabang alhamdulillah sudah ada semua. Nah, jadi para Yunda sekalian, itu kira-kira gambaran dan kegiatan kita. Oleh karena itu, ayo kita
berhikmat dan mengambil peran dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan dan keorganisasian kita. Kota Pontianak adalah kota perdagangan dan jasa, tentu kita bisa menempatkan diri sana. Maka salah satu amal usaha yang ingin kita rintis adalah amal usaha yang bergerak di bidang pengembangan ekonomi kreatif. Ya. Nah, maka tentu para Yunda semua yang punya pengetahuan, yang punya skill, yang punya keterampilan, apakah itu pembuatan kue, apakah itu pembuatan souvenir, apakah pelatihan memasak, apakah banyak ya contoh-contohnya yang cocok dengan latar belakang dan basic kita. Minimal untuk kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Jadi kalau nanti para Yunda misalnya sudah bisa belajar masak tradisional, bisa masakan kontinental, bisa membuat kue yang bagus gitu ya. Minimal rumah tangga kita tidak lagi kita pesan keluar. Kita bisa bikin sendiri, bisa jual sendiri, ya. Karena sekarang kan paling gampang, dengan waktu 2 menit atau 1 menit di dalam kamar, di tangan kita bisa pesan, mau makanan apa pun ada, ya. Sekian menit sudah datang ke rumah. Apakah kita akan terus-terusan yang seperti itu? Nah, maka tadi saya katakan, persoalan di masyarakat ini kalau kita ikuti perkembangan ilmu kesehatan, perkembangan psikologi anak, perkembangan kehidupan masyarakat yang luar biasa, yang kita mau tidak mau harus back to basic kepada kehidupan natural alami kita. Jadi jangan segan, jangan sungkan, kita menghidangkan pisang goreng di rumah kita, pisang rebus di rumah kita, ubi rebus di rumah kita, kacang rebus di rumah kita, daripada kita memberi yang banyak-banyak di luar, yang kita tidak tahu yang itu akan berdampak buruk bagi kesehatan anak-anak kita. Ya. Saya mengambil contoh saja. Kan ada ya sekarang di YouTube itu di dokter-dokter spesialis menginformasikan minum susu untuk bayi yang sangat berbahaya bagi pertumbuhan bayi-bayi kita ke depan. Padahal zaman saya kecil dulu, ya, susu orang tua mungkin terbatas. Kenapa? Karena orang tua dulu kan anaknya minimal kan 5. Saya 7 beradik. Sehingga sampai yang paling ujung itu air susu emak saya udah tidak banyak lagi. Nah, tumbuh kembang anak itu tidak semata-mata mengandalkan susu badan orang tua, tapi lebih banyak disupport dari makanan-makanan alami. Apa salah satu contohnya? Kalau kebiasaan saya dulu, mungkin tidak kenal kali yang para Yunda sekarang. Air tajin, tahu Bu? Ya, beras kita, beras kampung ditumbuk secara manual, bukan digiling, bukan pakai mesin, ditumbuk secara manual, pakai lesung. Saya numbuk padi itu biasa, numbuk beras itu biasa. 2 orang, 3 orang, seorang saya bisa. Ya, kebiasaan saya karena di kampung hidupnya kan. Nah, beras yang di kampung itu kalau ditumbuk secara manual, kulit berasnya itu tidak lepas, maka warnanya agak kuning kan, Ibu ya, agak kuning. Nah, di kulit beras itu kandungan vitamin B-nya sangat tinggi. Nah, biasa orang tua-tua masak itu airnya agak dibanyakan. Nah, begitu airnya mendidih, dekat-dekat agak kering, udah kayak susu kental, itu airnya dicedok, diambil, kasih gula, masukkan ke botol, itulah yang diminumkan. Justru disitulah nilai proteinnya yang sangat tinggi tumbuh kembang bagi anak-anak. Ya, sehat-sehat. Nah, tapi kalau sekarang ini, jadi pengetahuan yang seperti ini, pemahaman seperti ini, maksud saya agar para Yunda semua juga ngerti, paham
Maka pelatihan ini dan pelatihan-pelatihan yang lain ini, pembekalan-pembekalan keterampilan kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga mesti harus diperbanyak. Ya. Jadi tidak hanya sekedar pelatihan dana 1, dana 2, dana 3, Lina 1, Lina 2, tapi pelatihan-pelatihan yang lainnya bisa saja diinisiasi, dilaksanakan. Dan sekarang gampang. Kenapa? Karena sekarang sudah kita bisa masuk di zona IT. Kita bisa belajar secara online. Kita bisa buat di grup-grup broadcast atau di apa. Dan saya sampaikan ini salah satu kader broadcast kita yang pengajian, kita sudah ada di ruangan PDM, itu broadcast PDM Kota Pontianak. Jadi broadcast untuk TP Muhammadiyah PDM Kota Pontianak. Jadi para Yunda semua, pimpinan daerah atau pimpinan wilayah Nasihatul Asia, pimpinan daerah Nasihatul Asia, para ortom, silakan memanfaatkan fasilitas itu untuk memberikan pengetahuan, memberikan edukasi, memberikan pembelajaran kepada masyarakat kita, terutama keluarga-keluarga di warga perserikatan. Seperti yang saya katakan tadi, bagaimana mengasuh anak, mengasuh bayi, memberi makan makanan yang sehat, dan lain sebagainya. Datangkan narasumber-narasumber yang berkompeten, siarkan melalui grup, dibaca, itu menjadi bekal. Ya. Nah, jadi kita juga harus mensiasati, mencari kemudahan-kemudahan. Nah, kemudian yang terakhir tentang pelatihan ini, saya pikir nanti pimpinan daerah Nasihatul Asia, Nasihatul Asia sudah merancang betul agar kegiatan pelatihan ini dibuat programnya secara tetap dan secara terus-menerus. Jadi jangan mendadak. Nah, kalau mendadak ini kan kita kirimkan ke daerah-daerah, mungkin ada yang siap, ada yang tidak. Tapi kalau daerah-daerah kabupaten kota yang lain itu sudah tahu dari awal-awal tahun, dia sudah mempersiapkan. Jadi kalau nanti ada pelatihan bulan apa, ya syukur-syukur sudah sampai tanggalnya, dia sudah memprediksi, oh kalau gitu kita mengikutkan kader-kader kita untuk pelatihan dana 2 ke Pontianak, atau dana 3, atau Lina 1, atau Lina 2. Dia udah tahu dari awal. Jadi itu harus dikomunikasikan lebih awal. Saya kira itu sedikit yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesempatan dan apresiasi kami yang sebesar-besarnya kepada pimpinan daerah Nasihatul Asia yang telah mengambil langkah dan upaya untuk membuat gerakan perserikatan ini menjadi lebih semarak, lebih semangat, dan punya daya dorong untuk berkembang nanti di masa-masa yang akan datang. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan Darul Arkam, pimpinan daerah Nasihatul Asia untuk dana 1 PDM Kota Pontianak tanggal 21 Juni 2025 secara resmi kami nyatakan dibuka. Nasrun minallah wa barakatuh wa bisyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.